Lalu bagaimana kesiapan puskesmas jelang screening kesehatan gratis yang akan dimulai besok? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nadia, bagaimana persiapan Puskesmas Kebonjeruk untuk screening kesehatan gratis besok? Ya, selamat sore Eva. Pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun ini akan dilakukan pada esok hari secara serentak di 44 puskesmas di Jakarta dan juga 292 puskesmas pembantu. Salah satunya adalah di Puskesmas Kebonjeruk, tempat saya melaporkan saat ini. Untuk persiapannya tadi sejak pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ada kunjungan ataupun pengecekan yang dilakukan secara langsung dari Kementerian Kesehatan dan diwakili oleh Inspektor Jenderal 2 Kemenkes Hendro Santoso beserta jajaran. Dan tadi Hendro mengatakan bahwa untuk kesiapan di Puskesmas Kebonjeruk ini sudah 99% rampung. Dan saat ini juga masih terus dilakukan untuk persiapan meja-meja. Di dalam itu ada kurang lebih 5-7 meja yang telah dipersiapkan dari Puskesmas Kebonjeruk. Tadi mulai dari setelah melakukan rapat bersama Puskesmas Kebonjeruk dan juga Kemenkes, dari Hendro langsung melakukan pengecekan begitu ke bagian atau ruangan dari pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Dan nantinya untuk masyarakat ini bisa langsung melakukan pengecekan pada esok hari, tepatnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersekaligus begitu dengan dilakukannya launching pada besok hari di pukul 8 dan akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri BUMN. Nantinya setelah dilakukan pengalungan sesuai dengan kategori mulai dari bayi balita, dewasa dan juga lansia di bagian triase bawah lantai 1 Puskesmas Kebonjeruk, ini para pasien akan diarahkan oleh petugas menuju ke lantai 4 Puskesmas Kebonjeruk, lokasi saya mengabarkan saat ini. Setelah itu nanti para pasien akan langsung menuju ke loket yang berada di sebelah kiri saya untuk mengambil nomor antrian. Nah, saat ini juga Eva, yang dapat dilihat ada seperti ucapan-ucapan ulang tahun begitu untuk para pasien di sini yang besok akan berulang tahun atau mungkin yang akan berulang tahun di 30 hari setelah itu juga masih bisa, karena untuk masyarakat seperti yang disampaikan tadi oleh Eva, ini berlaku hingga 30 hari setelah pasien ini berulang tahun. Nah, Eva, kalau kita melihat di sini juga ornamennya ada balon-balon, bahkan di dalam ini ada booth foto bagi para pasien yang akan berulang tahun. Nanti saya akan menunjukkan juga kepada Anda, Eva. Iya, Nadia, setelah menginstal aplikasi Satu Sehat, kemudian bagaimana nih cara detailnya warga kalau ingin daftar screening kesehatan gratis? Oke Eva, untuk persiapan ataupun bagaimana sih sebenarnya cara mendaftarkan diri dalam program layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini? Pertama, Anda harus siapkan ponsel dulu. Ini untuk mengisi aplikasi Satu Sehat begitu. Ini aplikasi Satu Sehatnya dapat diunduh di aplikasi yang setelah tersedia gitu di HP Anda. Ini nanti akan ada fitur baru yang disiapkan oleh Kemenkes, yakni cek kesehatan gratis. Nanti dari sini apabila ulang tahun Anda ini sudah mendekati begitu ya, dalam waktu pengecekan ini nanti akan keluar fitur di sini, yakni fitur pemilihan untuk pengisian data diri dan juga pemilihan tanggal kapan akan melakukan pengecekan kesehatan dan juga di mana lokasi yang akan Anda pilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, setelah dikalungkan di bagian lantai 1 puskesmas, nanti Anda akan langsung diarahkan ke loket. Tadi seperti yang saya sampaikan, begitu di sebelah kiri saya tadi, ini ada loket, nanti akan diberikan nomor antrian. Setelah nomor antrian, saya akan langsung mengajak Eva dan juga pemirsa nih untuk melihat bagaimana sih ruang pemeriksaan kesehatan gratis yang ada di Puskesmas Kebonjeruk. Nah, ini ruangannya seperti ini, di mana ada sebanyak 7 meja yang telah disediakan di sini. Pertama, ini adalah meja untuk laboratorium. Kedua, ini adalah meja untuk screening awal, di mana screening awal ini dipisah, ada dari bidan dan juga ada dari perawat. Tujuannya untuk apa pemisahan ini? Bidan ini adalah khusus untuk pasien-pasien bayi balita. Sedangkan untuk perawat ini adalah pasien-pasien yang nanti masuk kategori
dewasa dan juga lansia. Untuk di screening awal apa saja sih yang nanti akan dicek begitu, mulai dari tensi dan juga ada pertumbuhan kembang dari bayi sendiri untuk bayi balita, dan setelah itu juga akan dilakukan pengecekan-pengecekan lainnya seperti tinggi badan dan juga berat badan dari balita itu sendiri. Dan setelah melewati dari meja screening awal bidan dan juga perawat, ini nanti akan masuk ke klaster 2, meja klaster 2. Nah, untuk di klaster 2 ini nanti akan melewati pengecekan yang lebih dalam lagi begitu. Nanti akan dilihat apakah balita ataupun kategori-kategori seperti dewasa dan juga lansia ini memiliki gejala-gejala atau penyakit indikasi lainnya. Nanti apabila ditemukan untuk indikasi tersebut, maka ini akan dilakukan pengecekan lanjutan seperti EKG dan juga pengecekan gigi dan juga pengecekan lainnya, dan nanti akan diarahkan ke lantai 3 untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan begitu. Dan di samping itu untuk klaster selanjutnya di klaster 3 ini adalah klaster untuk kategori dewasa dan juga lansia. Nanti di sini setelah dilakukan pemeriksaan indikasi medis, apabila terdapat kemungkinan penyakit lainnya yang mungkin tidak bisa atau sebaiknya dilakukan rujukan ke rumah sakit lainnya, nanti ini akan diberikan rekomendasi oleh Puskesmas Kebonjeruk begitu. Nah, setelah itu sambil menunggu hasil laboratorium, nanti masyarakat atau pasien ini juga dapat melakukan konseling. Konseling ini dapat dilakukan juga setelah hasil laboratorium selesai begitu ya. Tepatnya adalah di bagian kiri saya ini. Nah, bagian konseling ini adalah nantinya masyarakat akan diberikan rekomendasi apabila dinyatakan sehat dari hasil laboratorium, maka nanti akan diberikan edukasi tambahan bagaimana caranya menjaga kesehatan. Dan apabila dilihat hasilnya ternyata perlu dilakukan tindakan lanjutan, maka akan diberikan rekomendasi rujukan rumah sakit mana yang dapat menangani penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu, Eva. Baik. Lalu Nadia, apakah ada kuota yang disiapkan setiap puskesmas untuk perharinya dalam melayani warga untuk mengantisipasi antrian saat proses screening berlangsung? Ya Eva, untuk di hari pertama besok ini kuotanya ada sebanyak 45 orang kuota yang berulang tahun di tanggal 10 Februari 2025. Di mana kuota ini dibagi dari kuota 30 yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada kuota 15 kuota untuk bagi para pasien yang telah disiapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu nantinya juga buat masyarakat yang memang berulang tahun baik di H-7 dan ini juga dapat digunakan begitu ya hingga di H+30. Jadi buat masyarakat yang memang mungkin baru sempat mendaftarkan atau ingin melakukan layanan kesehatan tidak hanya di hari H dari ulang tahun, ini masih bisa di H+30 dari hari ulang tahun para masyarakat ataupun pasien. Dan untuk lebih lanjutnya kita simak pernyataan dari Inspektor Jenderal 2 Kemenkes Hendro Santoso berikut ini. Itu kuotanya itu kita batasi. Jadi kita batasi sehari maksimal itu ada 30, tetapi kebijakan di DKI itu adalah nanti akan ditambah dengan 15. Sehingga untuk yang di Kebonjeruk insya Allah akan dilakukan pemeriksaan kurang lebih 45 sasaran yang memang berulang tahun dari Januari sampai dengan bulan Februari. Ya Eva, itu tadi pernyataan dari Inspektor Jenderal 2 Kemenkes. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Eva, kembali ke studio. Terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.